Jadi kali ini kita akan bahas soal yang bentuknya itu adalah soal cerita. Sebenarnya ini soalnya sederhana ya teman-teman, tapi sebenarnya soalnya sering digunakan untuk tes potensi akademik. Jadi yang untuk tahu kemampuan akademik kita itu berapa gitu. Jadi sebenarnya bentukan soal seperti ini kadang muncul juga di TPS kayak di UTBK gitu. Tapi kalau misalnya pun teman-teman meragu nih, ini terlalu sederhana gitu. Sebenarnya nggak masalah juga, karena sebenarnya soal itu kan tinggal diputar-putar doang ya. Jadi yang paling utama adalah kita itu bisa mengasah nalar kita dulu gitu. Oke, langsung kita bahas soal nomor 61. Dibuat di sini skala pada petanya itu 4 banding sejuta. Nah, jarak kota A ke kota B itu udah 24 cm ya. Nah, ditanya berapa jarak sesungguhnya. Kalau misalnya teman-teman pakai dengan rumus one by one yang dari SD dulu, berarti kayak skala sama dengan jarak pada peta, kita bandingkan dengan jarak yang sebenarnya. Nah, sebenarnya itu bukan cuma untuk jarak ya, tapi untuk ukuran juga boleh, teman-teman. Jadi misalnya ukuran digambar dengan ukuran yang sebenarnya gitu. Jadi itu skalanya. Oke, nah kalau misalnya kayak gini sebenarnya kalau mau cepat boleh aja teman-teman langsung bandingkan nih. Kalau misalnya dia 4 dibanding 1 juta, nah ketika dia 24 berarti kira-kira berapa tuh gitu kan. Ketika berarti 4 per sejuta tadi sama dengan 24 per X lah. Misalnya ini sama-sama kita sederhanakan langsung ya. Berarti ini kan bisa sama-sama dibagi 4 nih yang di atas. Ini jadi 1, ini jadi 6. Berarti X-nya ya 6 kali dari sejuta, berarti 6 juta. Tapi ingat ini satuannya tadi masih di dalam sentimeter nih. Nah, perbandingannya ini pun dalam sentimeter. Maka kita ubah ke kilometer. Ingat, dari sentimeter ke kilometer. Berarti itu kan naik ya. Naiknya berapa kali? Kalau teman-teman masih ingat berarti kucing hitam dalam mobil diam-diam curi makanan. Nah, berarti ini tadi aku coba buat tangannya biar teman-teman lebih ingat lagi. Nah, ini kan berarti dari sentimeter ya tadi ya ke kilometer. Berarti naiknya 1, 2, 3, 4, 5. Naik 5 kali berarti dibagi 10 pangkal 5 atau 10 pangkal 5 itu kan berarti dia nolnya ada 5 gitu ya. Berarti langsung coret aja di sini nolnya 5. Kalau dia dibagi dengan 10 pangkal 5 gitu ya. Berarti tadi 6 juta dibagi dengan nolnya 5. Nah, kalau sebenarnya udah cepat berhitung bisa ya teman-teman. Ini aku agak jelasin lebih pelan-pelan, mana tahu masih ada yang uh, bingung kalau kecepatan saya jelasinnya. Berarti langsung coret aja, nolnya ada 3 3 nih ada 2 ada 2. Nah, maka sisanya 60 dibagi 1, berarti jawabannya adalah sama dengan 60 km. So, jawabannya yang E. Lanjut nomor 62. Sumaryadi kerjanya 6 hari itu dalam seminggu bayarannya per hari itu sekian. Oke, terus 20.000 per jam kalau lembur. Dalam sebulan dia menerima gaji 1.030.000. Berapa jumlah jam lemburnya katanya. Oke, kita asumsikan aja lah ya. Sebulan itu berarti kan 24 lah ya. Oke, berarti kita asumsikan aja ya. Kan dia kan tadi kerjanya kan 1 bulan. Dalam 1 minggu itu 6 hari. Berarti hari kerjanya berarti teman-teman. Berarti hari kerjanya dia dalam 1 bulan. Berarti 1 bulan kita anggap 4 minggu aja lah ya. Kan berarti 6 kali 4 berarti dia kerjanya 24 hari gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau langsung buat lemburnya berapa boleh juga. Tapi kalau misalnya mau one by one juga dihitungnya nggak masalah juga gitu. Nah, terus dia kerjanya kan 24 hari, terus berarti kerjanya dia itu gajinya berapa? Cuma dari kerja yang ofisialnya, bukan yang lemburnya gitu ya. Berarti hasilnya ya, upah ya. Upahnya berarti kan 24.000. Sorry. Upahnya kan berarti 24 dikali dengan 31.250 rupiah. Nah, ini gaji dia dalam sebulan kalau enggak dihitung lembur gitu. Jadi kayak gaji pokok lah ya. Oke, berarti kalau 24 jam dikali dengan 24 hari. Jadi kalau misalnya 24 hari dikali dengan 31.250 berarti ini 750.000 rupiah. Yang berikutnya dia kan gajinya dia kan 1 juta ya utuhnya 1.030.000.
berarti kan selisihnya ya, selisih total gaji kan sama dengan kurangin lah 1.030.000 dikurang dengan yang 750.000. Nah, berarti sama dengan berapa nih? Kalau 1.030.000, berarti kan 250.000 ditambah 30.000 ya. Berarti dia bisa 280.000. Oke, maka jam lemburnya dia berapa banyak nih? Di jam lemburnya kan dia dapat segini lah selisih atau gaji lembur ya. Aku buat gaji. Nah, oke, jadi segini gaji lemburnya dia, berarti jam lemburnya tinggal bagi. Kalau tadi kan lemburnya cuma 1 jamnya itu 20.000 nih kan. Berarti tinggal bagi aja 280.000 per 20.000. Jadi 280.000 per 20.000. Nah, nolnya sih kita cari teman-teman. Ini kan nolnya 4. 4 habis 28 dibagi 4. Berarti ada 14 jam. Gitu deh. Jawabannya adalah yang D. Untuk soal yang berikutnya, yang nomor 63, coba teman-teman kerjakan sendiri dulu. Nah, sebenarnya ini soalnya udah gampang ya. Jadi dibuat dulu jawabannya berapa, atau kalau teman-teman bingung boleh dibuat juga di kolom komentar. Nanti bisa kita bahas di video pembelajaran berikutnya. Bye.